Kenapa peristiwa itu mesti terjadi sebelum hijrah? Seandainya Isra Mi'raj itu dibuat-buat Nabi, seperti yang dituduhkan orang kafir dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dia hanya sedang berpikir lalu menghayal naik ke atas berjumpa malaikat segala macam, tentulah dia akan melakukan itu ketika di Madinah. Karena setelah di Madinah dia berkuasa, setelah di Madinah dia banyak pengikut, setelah di Madinah orang mengikuti dia tanpa menolak walau sedikit pun. Tentu cerita itu akan dia karang di Madinah, karena kalau sudah di Madinah dia bercerita tidak seorang pun akan menolak. Itu logikanya. Tapi kenapa justru peristiwa itu terjadi di Makkah di saat genting, pengikutnya banyak yang ditekan, pada saat orang-orang kafir Quraisy mengembargo, makanan tidak boleh masuk, menikah pun dilarang. Saat itu pula terjadi peristiwa besar. Maka ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan karangan, bukan dusta, tapi benar-benar terjadi. Karena di saat genting pengikut sedang lemah, di situ Nabi SAW mengalami peristiwa yang besar. Dan peristiwa itu pula sebagai bukti untuk menguji siapa yang betul-betul pengikut Nabi dan siapa yang mengikut hanya pura-pura saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita berpikir sejenak. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, susah. Pengikut tidak banyak, kekuasaan tidak punya, kekuatan politik dipegang musuh. Segala macam tawaran ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah kuat, pengikut banyak, tampuk kekuasaan dalam genggaman tangan. Mestinya kalau Nabi mau cerita menghayal tak tentu arah, naik ke atas berjumpa malaikat, naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke surga, masuk ke neraka, tentu dia akan menceritakan ketika di Madinah. Apapun yang dia ceritakan di Madinah orang akan percaya, karena saat itu dia yang berkuasa. Tapi itu tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa di saat genting susah, disitulah Allah Ta'ala menguji iman. Nabi diuji imannya, sahabat lebih kuat lagi. Di saat susah itu, sahabat bertubi-tubi. Dua yang dirasakan sahabat. Yang pertama tekanan politik, yang kedua tekanan psikologis. Secara politik mereka tertekan 13 tahun, tapi secara psikologis mereka juga diejek. Nabi kalian itu gila, Nabi kalian itu bicara tak masuk akal. Mana mungkin dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha lalu turun lagi, tak sampai satu malam. Maka sahabat, mungkin sahabat yang tidak kuat imannya dia akan goncang. Tapi di situ pula lah datang mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam Al-Qur'an. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana Allah Ta'ala memuji mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka tetap ridha menerima ujian itu, sebagaimana mereka tetap ridha menerima segala yang dicakapkan Nabi walaupun tidak masuk akal, begitu pula lah Allah ridha terhadap mereka. Saat ini kita tidak berada di bawah tekanan. Saat ini kita bebas untuk beriman atau menolak atau menerima. Tapi pada saat ini pula orang banyak yang meragukan. Mungkin di mulutnya tidak, tapi di hatinya. Maka orang yang ragu tentang ayat Isra, bukan Mi'raj, Isra. Siapa yang tak percaya kepada ayat Isra, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka orang itu dapat dipastikan kafir. Kenapa kafir? Karena Al-Quran ini mesti diterima utuh, tak boleh diterima sepotong ditinggalkan sebagian. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian, kamu tolak sebagian? Tak bisa. Ketika kita mengatakan antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat,
wa kutubihi, beriman kepada kitabnya, maka beriman secara utuh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dan salah satu ayat itu adalah di pangkal surat Al-Isra juz 15 yang tadi dibacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.